saya Gracia Simamora dengan NIM 31S2410. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang difusi dengan reaksi kimia homogen. Latar belakang. Nah, setelah larut, A itu akan berdifusi ke dalam cairan dan menyebar ke seluruh lapisan cairan isotermal. Nah, pada saat berdifusi, A itu akan mengalami reaksi kimia homogen OR-D1 irreversible dengan R sama dengan K pangkat aksen 3 dikalikan dengan Ca, di mana reaksi yang terjadi adalah A ditambah B akan menghasilkan AB. Nah, selama A berdifusi, reaksi kimia secara simultan akan mengonsumsi A sehingga konsentrasi menurun dan semakin jauh dari antarmuka cairan. Nah, hal ini dia menyebabkan profil konsentrasi yang non-linear dan kelarutan A pada B itu sangat kecil. Nah, jumlah AB yang diproduksi juga sangat kecil. Untuk konsentrasi yang paling tinggi adalah B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen volume. Jadi, pada gambar elemen volume tersebut, di mana gambar ini merupakan analisis elemen volume pada proses absorpsi gas A ke dalam cairan B yang disertai reaksi kimia homogen di antara fase cair. Nah, pada gambar tersebut ada yang namanya differential element di kolom absorpsi. Nah, pada sumbu vertikal atau sama dengan arah tinggi kolom Z, dan kemudian ada elemen kecil itu sama dengan delta Z, dan kemudian ada terjadi dua fase, di mana dua fase ini yaitu gas fase G yaitu dia mengandung A dan liquid fase L dia mengandung B. Nah, pada arah aliran pada gambar tersebut gas G dia itu akan mengalir ke bawah dan liquid L dia akan mengalir ke atas. Nah, ini juga disebut sebagai counter flow aliran atau aliran berlawanan arah. Ini tujuannya yaitu dia untuk supaya penyerapannya lebih efektif. Nah, apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam elemen delta Z? Nah, pada proses elemen delta Z yaitu komponen A dari gas menuju ke cairan absorpsi. Nah, dia setelah masuk ke cairan itu A itu akan bereaksi dengan B, di mana A ditambah B akan menghasilkan produk. Nah, jadi A itu dia berpindah dari gas ke liquid dan lalu langsung dikonsumsi oleh reaksi. Nah, untuk pada gambar tersebut ada beberapa simbol di mana GZ itu merupakan laju molar gas di posisi Z, dan kemudian G di mana Z ditambahkan delta Z itu sama dengan laju gas setelah melewati elemen. Kemudian pada fase cair di mana Na itu merupakan flux A yang masuk ke cairan, dan CAB itu merupakan konsentrasi A di bulk cairan, dan Z sama dengan 0 dan Z sama dengan L itu merupakan batas kolom. Nah, pada kurva di gambar CAB versus Z itu merupakan kurva melengkung yang menunjukkan perubahan konsentrasi A dalam cairan sepanjang kolom, dan kalau dia semakin ke bawah A itu akan makin masuk, di mana konsentrasinya akan semakin naik tapi juga dikurangi oleh reaksi. Nah, untuk bentuk kurvanya itu merupakan bentuk kurva yang tidak linear karena adanya transfer massa ditambahkan dengan reaksi sekaligus. Nah, untuk neraca massa pada gambar elemen volume itu di elemen kecil delta Z itu berlaku untuk komponen A, di mana masuk dikurangi yang keluar ditambahkan dengan transfer dikurang reaksi itu sama dengan 0. Nah, untuk yang lebih spesifiknya itu nanti GAZ dikurangi GAZ ditambah dengan delta Z sama dengan NA dikali A dikalikan dengan delta Z. Nah, pada gambar tersebut ada dituliskan absorption of by with a homogeneous reaction in liquid phase. Ini merupakan yang artinya A itu diserap oleh B, dan kemudian reaksi tersebut terjadi di seluruh cairan atau homogeneous reaction yang bukan merupakan hanya berada di interface. Nah, kemudian pada gambar tersebut juga merupakan perpindahan massa dari gas A menuju cairan, dan kemudian ada reaksi kimia di mana A ditambah B dia akan menghasilkan produk. Kemudian neraca diferensialnya dilihat dari elemen kecil yaitu delta Z. Nah, kemudian untuk asumsi yang kita pakai pada materi tersebut, yang pertama yaitu sistem larut atau pseudo-biner, yang dimana hanya A dan B itu meskipun produk AB itu terbentuk. Kemudian untuk laju reaksi RA itu hanya bergantung pada konsentrasi zat yang bereaksi Ca tanpa melibatkan B, dan kemudian sistemnya berada dalam keadaan steady state atau tune-up, kemudian sehingga profil konsentrasi A itu tidak berubah terhadap waktu. Nah, untuk shell massa balance di mana
Dari gambar elemen volume yang sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan untuk neraca massanya, di mana nantinya SNAZ dikurangi dengan SNAZ ditambahkan dengan delta Z dikurangi dengan K aksen 3 dikalikan dengan CA dikali dengan S delta Z sama dengan 0. Ini nantinya kemudian akan dibagi dengan S delta Z. Setelah kita bagi dengan S delta Z, itu akan setelah dapat kita persamaannya, setelah kita bagi dengan S delta Z, kemudian kita akan melimitkan persamaan tersebut, di mana delta Z sama dengan 0 akan, di mana NAZ dikurangi dengan NAZ ditambahkan dengan delta Z per delta Z itu akan menghasilkan min D NAZ per DZ dikurangi dengan K aksen 2 CA sama dengan 0, di mana D NAZ per DZ ditambahkan dengan K aksen 2 dikalikan dengan CA itu sama dengan 0. Nah, kemudian di mana NAZ dikurangi dengan C DAB DXA per DZ ditambahkan dengan XA dikalikan dengan NAZ ditambahkan dengan NBZ, itu dari A, konsentrasi A dia akan menuju dengan XA itu sama dengan 0. Nah, kemudian si NAZ dikurangi dengan C DAB DXA per DZ dikurangi dengan NAZ itu akan menghasilkan min DAB DCA per DZ. Nah, kemudian setelah kita dapat persamaan tadi pada neraca massa, kita akan substitusikan lagi sehingga D per DZ dikalikan dengan min DAB DCA per DZ ditambahkan dengan K aksen 3 CA sama dengan 0. Nah, kemudian min DAB ini D kuadrat CA per DZ kuadrat ditambahkan dengan K aksen 3 dikurang CA sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama ini kemudian diubah lagi dalam bentuk bilangan tak berdimensi. Nah, bentuk bilangan tak berdimensi ini adalah contohnya R sama dengan CA per CA0 atau psi sama dengan psi dikalikan Z per L dan ini lainnya. Nah, kemudian untuk shell massa balance-nya melanjutkan persamaan yang tadi, DAB D kuadrat per CA per DZ dikurangi dengan K aksen 3 CA sama dengan 0. Nah, setelah kita turunkan persamaan yang ini, itu nanti akan dikalikan lagi dengan L kuadrat per DAB CA0, di mana nantinya itu akan menjadi D aksen R per D kuadrat dikurangi dengan K1 aksen 3 L kuadrat R per DAB sama dengan 0. Maka D kuadrat R per D psi kuadrat dikurangi dengan R sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita asumsikan lagi bahwa D kuadrat T itu per DZ kuadrat itu dikurangi dengan. Nah, kemudian setelah kita asumsikan solusi dalam bentuk R sama dengan CE pangkat Z, nanti persamaannya D kuadrat per D psi kuadrat dikalikan dengan CE psi dikurangi dengan psi kuadrat dikalikan dengan CE psi sama dengan 0. Ini nanti setelah kita turunkan persamaannya akan menghasilkan persamaan C1 cos psi ditambahkan dengan C2 sin H pi psi. Nah, kemudian untuk boundary condition-nya kita akan membuat kondisi batas, di mana kondisi batasnya itu yaitu BC1 itu akan menghasilkan psi sama dengan 0 dan di mana R sama dengan 1. Dan kemudian boundary condition 2 BC2 di mana psi sama dengan 1 DR di mana delta Z sama dengan 0. Nah, pada saat psi sama dengan 0, maka R sama dengan 1. Kita turunkanlah, kita substitusikanlah lagi persamaannya sehingga nantinya saat psi ini sama dengan 1, maka DR per D psi sama dengan 0. Begitu juga dengan R sama dengan C1 cos H di mana pi psi ditambahkan dengan C2 sin H pi psi di mana DR per D psi sama dengan C1 sin H psi Z ditambahkan dengan C2 cos H psi. Kemudian kita akan substitusikan lagi di mana nanti C2-nya sama dengan min sin H psi per cos pi, di mana kita substitusikan lagi lah nilai C1 dengan C1 dan C2 nanti akan mendapatkan persamaan C1 per CA0 sama dengan cos H, di mana akar dari K pangkat aksen 2 L kuadrat per DAB dikali dengan 1 dikurang 1 kuadrat per 2 per cos H, di mana akar dari K pangkat 3 L kuadrat per DAB.
Sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Jika ada pernyataan yang kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih.